Sekarang kita ke psikologi. Konsep nomor 3 di psikologi. Psikologi memiliki satu konsep, yaitu konsep yang disebut dengan proyeksi diri. Jadi dengan kata lain, semua yang kita lihat ini adalah proyeksi dari diri kita sendiri. Proyeksi dari pikiran kita. Nah, mungkin ini cukup aneh, namun jika kamu cukup terbuka pikirannya, open minded, kamu dapat menerima hal ini. Atau setidaknya kamu membuat eksperimen, kamu bereksperimen dengan hal ini, atau kamu kembali lagi ke level 2. Seperti itu. Ya, terserah. It's all up to you. Kebebasan dan pilihan di tangan kamu. Jadi, jika kamu tidur, kamu berada di satu ruangan kecil. Namun, kamu menutup mata dan kamu melihat bahwa pada saat kamu mimpi, kamu melihat bahwa ada dunia. Ada dunia. Kamu bisa melihat ada pohon, ada lapangan, ada orang-orang, ada awan, segala macam. Dan itu nyata pada saat kamu sedang bermimpi. Kamu pun tidak tahu kamu sedang bermimpi. Kenyataannya, kamu dalam satu ruangan kecil. Dan kamu dapat melihat begitu luas hal-hal di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena otak kamu membuatnya seperti nyata. Dan gilanya, apakah sekarang kamu sedang mimpi atau tidak? Apakah yang kamu lihat ini adalah nyata? Atau hanya otak kamu saja yang membuat ini seakan-akan nyata? Jika kamu tahu orang yang tanda kutip orang gila, ya, dia dapat melihat hal-hal yang tidak ada karena otaknya yang membuat itu seakan-akan ada. Dan pertanyaan saya, apakah semua yang kamu lihat ini benar-benar ada atau hanya otak kamu yang membuat seakan-akan ada? Seorang ilmuwan, saya lupa namanya, yang jelas dia psikolog, dia menyatakan bahwa yang semua yang kita lihat ini sebetulnya tidak ada. Semua hanyalah proyeksi dari pikiran kita. Ini ilmuwan, terbukti secara saintifik. Saya lupa namanya. Yang jelas dia bilang bahwa tidak ada objective reality. Dengan kata lain, tidak ada yang di luar sana. Semua itu keluar dari pikiran kita. Saya dapat menjelaskan hal ini selama 2 jam penuh, atau bahkan 2 hari penuh. Namun, saya akan singkat saja kepada intinya. Jika kamu ingin menyelidikinya lagi, silakan saja. Kamu bisa mencarinya di internet, objective reality, dengan keyword itu, dan kamu bisa mempelajari tentang proyeksi. Kamu dapat mempelajari tentang konsep proyeksi dari psikologi ini. Singkat cerita, intinya adalah apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu pikirkan. Itu saja. Ingat di seminar saya pernah ajarkan kamu bahwa persepsi adalah kenyataan. Semua kenyataan kamu diatur oleh pikiran kamu. Itu intinya. Jadi jika kamu berpikir mungkin, semuanya mungkin. Kamu berpikir tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Kamu berpikir wanita akan menghampiri kamu, wanita akan menghampiri kamu. Kamu berpikir tidak mungkin wanita akan menghampiri kamu. Seperti itu saja. Itu intinya dari proyeksi. Nah, sekarang pada saat kamu berpikir wanita akan menghampiri saya, apakah itu akan terjadi secara instan? Tidak, itu tidak akan terjadi secara instan. Kenapa? Karena ada proses adaptasi yang harus terjadi. Oleh karena itu akan memakan sedikit waktu, dan pada saat prosesnya jika kamu tidak kuat atau tidak tahan atau kamu ragu dengan prosesnya, maka hal ini tidak akan terjadi. Oke, saya akan menjelaskan lebih detail lagi setelah ini. Intinya adalah semua yang kamu lihat keluar dari pikiran kamu sendiri. Semuanya, termasuk hal-hal buruk yang kamu lihat. Oke, itu konsep ketiga, yaitu saya ambil dari psikologi, yaitu konsep tentang proyeksi. Yang keempat, konsep yang keempat adalah yang saya sebut dengan iman. Saya ambil dari agama pastinya. Semua agama mengajarkan kita harus punya iman. Apa itu iman? Bahasa Inggrisnya faith. Mungkin saya pergunakan kata faith saja. Faith adalah
Mempercayai hal-hal yang belum terlihat dan belum terjadi. Dan jika kita cukup percaya begitu kuatnya, maka hal yang belum bisa dilihat dan belum terjadi ini akan terjadi. Oke? Itu faith, definisinya. Di agama Kristen juga ada definisi faith atau iman, di mana di situ disebutkan jika kamu memiliki secuil atau sekecil apapun iman, sekecil biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Kamu dapat membelah lautan. Seperti itulah. Jadi dengan kata lain, dengan faith kita dapat menciptakan hal-hal yang mustahil, tidak mungkin, dan hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang belum kita lihat. Namun kuncinya adalah faith, percaya bahwa hal itu akan terjadi. Di seminar saya juga jelaskan bahwa percaya dulu baru terjadi, bukan terjadi dulu baru percaya. Oke, dan ini sangat penting. Percaya dulu baru terjadi itu merupakan satu kekuatan dahsyat. Inilah yang membuat The Wright Brothers yang 100 tahun, 120 tahun yang lalu dihina karena mereka bilang bahwa manusia bisa terbang, yang pada saat itu belum ada buktinya, belum ada, dan mereka dibilang aneh segala macam. Tapi mereka dapat menemukan pesawat terbang pada akhirnya karena mereka punya faith. Mereka percaya bahwa itu bisa. Dan pada saat mereka percaya, walaupun apapun kondisinya yang menyatakan itu mustahil, mereka dapat menemukan jalan untuk membuat yang mereka inginkan itu menjadi nyata. Jadi semuanya itu butuh iman atau faith. Alexander Graham Bell pada saat dia ingin menciptakan telepon, dia berkata bahwa kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang skeptis dan orang-orang berkata bahwa itu tidak mungkin. Karena yang bisa berkomunikasi jarak jauh hanyalah penyihir. Seperti itu. Dan akhirnya dia menemukan cara untuk dapat berkomunikasi jarak jauh, yaitu dengan telepon. Dan gilanya lagi, sekarang telepon tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan udara. Dan itu sangat-sangat mustahil jika 100 tahun yang lalu kamu berkata dengan orang-orang 100 tahun yang lalu yang pada saat itu tidak percaya. Nah, oleh karena itu, yang membuat hal hebat terjadi adalah faith atau iman. Oleh karena itu, konsep keempat yang saya ingin tekankan di sini adalah kamu harus punya faith. Karena faith itu sendiri akan membuka banyak jalan, banyak kesempatan untuk kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, termasuk menjadi godlike. Oke? Itu keempat konsep yang membungkus seluruh konsep godlike. Oke? Jadi dari biologi ada 7 bit informasi per detik. Dari quantum physics atau fisika kuantum ada law of attraction atau hukum ketertarikan. Dari psikologi ada proyeksi, hukum proyeksi, di mana semua yang kamu lihat ini datang dari pikiran kamu. Dan dari agama sendiri, ya walaupun kamu gak punya agama, tapi konsep faith atau konsep iman ini sendiri sangat penting. Oke? Jadi 4 konsep ini akan dapat membuat kamu memiliki power. Ya, ingat power versus force. Power datang dari 4 konsep ini. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan 4 konsep ini supaya akhirnya kamu menjadi godlike? Gimana caranya menggunakan 4 konsep ini dan kamu mendapatkan power? Oke? Ada 5 tahap. Saya akan jelaskan secara singkat, padat, dan cepat